Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang Artificial Intelligence pada mata kuliah Intelijensi Buatan. Kelompok kami terdiri dari Amriono Maju Ampusunggu 2018 23 0119, Fahri Adriansyah 2018 23 0061, Fahri Ramdan Al Mubarok 2018 23 0059, Muhammad Syahreja 2018 23 0105. Pada isi konten yang akan kami bahas, yang pertama adalah pengertian dari AI, kedua adalah jenis AI, ketiga adalah dampak daripada AI, keempat adalah tujuan AI, kelima sejarah daripada AI, dan keenam contoh proyek AI. Pengertian AI. Artificial Intelligence adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia, bahkan bisa lebih baik daripada apa yang dilakukan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Aplikasi atau program kecerdasan buatan dapat ditulis dalam semua bahasa komputer, baik dalam bahasa C, Pascal, Basic, dan bahasa pemrograman lainnya. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan menjadi penggerak revolusi industri 4.0 yang menjanjikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintah maupun industri. Internet of Things atau IoT dan Big Data contohnya, di mana AI dapat diimplementasikan. Teknologi yang telah banyak diadopsi di era industri 4.0 ini mampu menghubungkan setiap perangkat. Seseorang dapat mengotomatisasi semua perangkat tanpa harus berada di lokasi. Jenis-jenis AI. Pertama, adalah sistem manipulating AI. Bentuk artificial intelligence jenis ini bekerja dengan simbol yang abstrak. Bentuk dari eksperimen jenis AI ini dapat dikatakan paling banyak jika dibandingkan dengan jenis AI lainnya. Bentuk eksperimennya adalah manusia akan disusun kembali dengan tingkat yang bersifat hierarki dan logis. Neural AI. Jenis neural AI ini telah populer sejak tahun 1980-an. Di sebagian besar ilmuwan komputer, dengan menggunakan jenis AI ini, pengetahuan nantinya tidak akan dimunculkan melalui simbol, tetapi akan dimunculkan melalui sebuah otak buatan. Pengetahuan yang telah terkumpul akan dibagi menjadi neuron, dan setelah itu akan dikoneksikan menjadi beberapa kelompok. Kelebihan dan kekurangan AI. Kelebihannya, AI bersifat netral tanpa pandang bulu. Artinya, di mana mengambil keputusan itu lebih nyata dan benar, berbeda dengan manusia yang terkadang masih mempunyai pertimbangan. Kedua, kecerdasan buatan bersifat permanen. Artinya, tidak dapat diubah kembali, namun bisa dipakai berulang-ulang. Ketiga, dapat mempermudah pekerjaan manusia, karena membantu pekerjaan manusia, seperti program atau sistem buatan manusia adalah robot yang sudah ada di supermarket yang dapat berbicara dan memberikan pelayanan seolah seperti manusia. Kekurangan. Pertama, menurunkan kinerja manusia dalam bidang pekerjaan sebab telah terganti oleh kecerdasan buatan. Kedua, kemampuan kecerdasan buatan terbatas, artinya sistem itu terbatas dapat melakukan hal tertentu, tidak dapat melakukan hal yang lebih seperti manusia. Ketiga, tidak memiliki common sense. Common sense adalah kemampuan yang tidak hanya sekedar memproses sebuah informasi, melainkan mengerti akan informasi tersebut. Tujuan AI. Pertama, membantu menyelesaikan masalah. Seperti contohnya komputer mempunyai program kalkulator yang mana di dalamnya dapat memecahkan masalah perhitungan dari hitungan biasa hingga hitungan logika. Menjadikan dalam tahap ini kecerdasan buatan bisa berguna sekali untuk banyak orang. Kedua, bisa membantu pekerjaan manusia. Seperti contohnya program atau sistem buatan manusia adalah robot yang sudah ada di supermarket, yang dapat berbicara dan memberikan pelayanan seolah seperti manusia. Ketiga, membuat mesin menjadi lebih pintar. Contohnya adalah komputer yang dulu hanya dapat mengetik saja, namun seiring dengan perkembangan zaman, maka komputer dapat dipakai untuk chatting, bermain game, dan lain sebagainya. Keempat, memahami apa itu kecerdasan.
sehingga membuat kita menjadi dapat memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Sejarah AI. AI pertama ditemukan pada tahun 1941 yang dikenal era komputer elektronik. Pada tahun 1941 telah ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan informasi. Penemuan tersebut dinamakan komputer elektronik yang dikembangkan di USA dan Jerman. Komputer pertama ini memerlukan ruangan yang luas dan ruang AC yang terpisah. Saat itu, komputer melibatkan konfigurasi ribuan kabel untuk menjalankan suatu program. Hal ini sangat merepotkan para programmer. Pada tahun 1949, mulai berhasil dibuat komputer yang mampu menyimpan program sehingga membuat pekerjaan untuk memasukkan program menjadi lebih mudah. Penemuan ini menjadi dasar pengembangan program yang mengarah ke kecerdasan buatan. 1952-1969 yang disebut adalah masa persiapan AI. Pada tahun tersebut, Warren McCulloch dan Walter Pitt mengemukakan 3 hal. Pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel saraf dalam otak, analisis formal tentang logika proposisi, dan teori komputasi Turing. Mereka berhasil membuat suatu model sel saraf tiruan, di mana setiap sel saraf digambarkan sebagai on dan off. Mereka menunjukkan bahwa setiap fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan sel, saraf, dan bahwa semua hubungan logis dapat diimplementasikan dengan struktur jaringan yang sederhana. Kemudian di tahun berikutnya, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Contoh yang terkenal adalah termostat. Penemuan ini juga merupakan awal dari perkembangan AI. Kemudian di tahun 1956, John McCarthy meyakinkan Minsky, Claude Shannon, dan Nathaniel Rochester untuk membantunya melakukan penelitian dalam bidang otomata, jaringan syaraf, dan pembelajaran intelijensia. Mereka mengerjakan proyek ini selama 2 bulan di Dartmouth. Hasilnya adalah program yang mampu berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran, yang dinamakan Principia Mathematica. Hal ini menjadikan McCarthy disebut sebagai bapak kecerdasan buatan. Dan pada tahun 1952 hingga 1969 merupakan awal daripada perkembangan AI. Pada tahun-tahun perkembangannya, kecerdasan buatan mengalami banyak kesuksesan. Diawali dengan kesuksesan Newell dan Simon dengan sebuah program yang disebut dengan General Problem Solver. Program ini dirancang untuk memulai menyelesaikan masalah secara manusiawi. Pada tahun 1955, McCarthy di MIT AI Lab Memo No. 1 mendefinisikan bahwa pemrograman tingkat tinggi yaitu Lisp yang sekarang mendominasi pembuatan program-program kecerdasan buatan. Kemudian, McCarthy membuat program yang dinamakan Programs with Common Sense. Di dalam program tersebut dibuat rancangan untuk menggunakan pengetahuan dalam mencari solusi. Pada tahun 1959, Nathaniel Rochester dari IBM dan mahasiswa-mahasiswanya mengeluarkan program kecerdasan buatan, yaitu Geometry Theorem Proper. Program ini dapat mengeluarkan suatu teorema menggunakan aksioma-aksioma yang ada. Pada tahun 1963, program yang dibuat James Legel mampu menyelesaikan masalah integral tertutup untuk mata kuliah kalkulus. Pada tahun 1986, program analogi buatan Tom Evans menyelesaikan masalah analogi geometris yang ada pada tes IQ. Pada tahun 1966 hingga 1969, perkembangan kecerdasan buatan melambat disebabkan adanya 3 kesulitan utama, yaitu program-program kecerdasan buatan yang bermunculan hanya mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali pengetahuan. Program-program kecerdasan buatan berhasil hanya karena memanipulasi sederhana. Sebagai contoh adalah Wenjebum Eliza program pada tahun 1965 yang dapat melakukan percakapan serius pada berbagai topik. Sebenarnya hanyalah peminjaman manipulasi kalimat-kalimat yang diketikkan manusia. Banyak masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Ada beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia.
Pada tahun 1980 hingga 1988, kecerdasan buatan menjadi sebuah industri. Industrial kecerdasan buatan diawali dengan ditemukannya sistem pakar yang dinamakan R1 yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem komputer baru. Program tersebut mulai dioperasikan di Digital Equipment Corporation atau disingkat DEC, McDermott pada tahun 1982. Pada tahun 1986, R1 telah berhasil menghemat 40 US dollar juta per tahun. Pada tahun 1988, kelompok kecerdasan buatan di DEC menjalankan 40 sistem pakar. Hampir semua perusahaan besar di USA mempunyai divisi AI, sehingga perusahaan yang sejak tahun 1982 hanya menghasilkan beberapa juta US dollar per tahun meningkat menjadi 2 miliar US dollar per tahun pada tahun 1988. 96 hingga sekarang disebut sebagai kecerdasan buatan jaringan saraf tiruan. Meskipun bidang ilmu komputer menolak jaringan saraf tiruan sebagai diterbitkannya buku Perceptron karangan Minsky dan Papert, para ilmuwan masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandang yang lain, yaitu fisika. Para ahli fisika seperti Hopfield 1982 menggunakan teknik-teknik mekanika statistika untuk menganalisis sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan saraf. Para ahli psikologi David Rumelhalt dan Geoff Hinton melanjutkan penelitian mengenai model saraf jaringan tiruan pada memori. Pada tahun 1985, setidaknya 4 kelompok riset menemukan kembalinya algoritma belajar propagasi balik, backpropagation learning. Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke dalam bidang ilmu komputer dan psikologi. Selanjutnya adalah contoh AI. Yang pertama adalah search engine. Search engine seperti Google, Bing, dan Yahoo dikenal karena kemampuannya yang tahu segalanya. Sebenarnya, kepintaran itu dihasilkan melalui kontribusi dari masyarakat dunia yang saling sharing pengetahuan melalui tulisan atau artikel. Mayoritas search engine selalu berlomba-lomba memberikan aksesibilitas yang tinggi sehingga pengguna akan nyaman dalam berselancar melalui internet. AI pada search engine terletak pada sistem dalam mempelajari kebiasaan para penggunanya. Biasanya, AI akan memberikan berita atau informasi kepada pengguna sesuai dengan kebiasaan mereka saat mencari informasi. Kedua, adalah streaming video dan musik. Streaming saat ini sudah menjadi salah satu media hiburan favorit masyarakat dunia. Bagaimana tidak, program ini dapat mengakses semua video atau musik dengan mudah dan cepat. Saat kita streaming video, program tersebut akan menampilkan kualitas yang sesuai dengan kemampuan sinyal kita. Biasanya, saat kamu mulai membuka aplikasi streaming, aplikasi akan menunjukkan berbagai konten terbaru atau tren saat ini. Bahkan tanpa kamu memintanya pun, aplikasi akan menyuguhkan konten-konten rekomendasi berdasarkan riwayat atau rekam jejak dari penelusuran yang kamu lakukan. Program tersebut memang dibuat agar pengguna dapat berlama-lama untuk melakukan streaming. Ketiga, adalah GPS. GPS atau Global Positioning System merupakan teknologi yang tergolong rumit. Teknologi pintar yang satu ini menggunakan big data dalam proses pembuatannya. Bayangkan saja, untuk merekam sebuah perjalanan dunia secara detail bisa kamu akses melalui GPS ini. GPS dapat mendeteksi jalanan yang sedang macet atau lancar dengan simbol berwarna. Kamu akan diberikan berbagai opsi rute tercepat serta terhindar dari kemacetan. Layanan GPS lainnya yang menggunakan kecerdasan buatan adalah fitur melihat posisi di dunia secara real 3 dimensi. Pembuatan rute GPS dilakukan oleh mobil yang mengelilingi dunia untuk mengambil gambar dengan kamera 360 derajat. Dan terakhir adalah translator. Program penerjemah bahasa juga menggunakan kemampuan kecerdasan buatan. Translator masa kini sudah memiliki kecanggihan berupa voice record. Kamu cukup merekam suara kamu, lalu translator akan menerjemahkan bahasa yang akan kamu pilih. Selain itu, ada pula translator dengan kamera.
Kamu cukup mengarahkan kamera di atas tulisan tanpa memotretnya. Lalu tulisan-tulisan tersebut akan berubah dengan sendirinya. Baiklah, itulah pembahasan mengenai artificial intelligence. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.